Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Hedrigus selaku dosen mata kuliah teknologi hasil hewani. Perkenalkan, nama saya Kristiawan Afrika Sandi, jurusan teknologi pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang olahan ikan modern, yaitu pengalengan. Proses pengalengan ikan sarden. Proses pengalengan ikan lemuru merupakan salah satu cara pengawetan bahan pangan. Prinsip pengalengan itu sendiri adalah pengawetan bahan pangan dengan cara membuat suatu kondisi vakum di dalam kaleng sehingga tidak adanya kontaminasi dari luar dan menjaga kualitas bahan tetap baik. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak dan mutu cepat menurun apabila tidak dilakukan penanganan lebih lanjut. Salah satu proses penanganan ikan adalah dengan cara pengalengan. Untuk bahan baku yang digunakan adalah bahan baku dalam industri pengalengan ikan, yaitu ikan beku, kemasan kaleng, bahan pendukung, dan air, serta sumber panas yang digunakan. Untuk bahan pendukung diantaranya ada pasta tomat, garam, bahan pengental, gula, dan minyak. Bahan utama pembuatan saus tomat yaitu pasta tomat. Selanjutnya adalah karantina ikan. Proses karantina ikan dilakukan di cold store. Karantina ikan bertujuan untuk menyimpan ikan sebelum ikan dinyatakan lolos karantina dan menyimpan ikan sebelum ikan diproduksi. Proses karantina ikan dilakukan pada suhu maksimal min 18 derajat Celcius atau lebih rendah seperti min 23 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi dapat mengurangi kualitas produk beku, maka diperlukan kontrol terhadap suhu. Pada ikan yang rendah, lemak dapat disimpan pada suhu min 20 derajat Celcius atau lebih rendah. Ikan yang berlemak dijaga supaya suhu tidak lebih tinggi dari min 28,8 derajat Celcius. Perubahan kualitas ikan selama penyimpanan di dalam cold store antara lain dari segi warna. Ikan yang disimpan dalam jangka waktu yang panjang di suhu rendah di bawah min 18 derajat Celcius dapat mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap. Pigmen warna mengalami oksidasi menghasilkan warna gelap. Tekstur, bau, dan rasa. Penyebab perubahan tekstur yaitu adanya denaturasi protein akibat suhu rendah. Rasa ikan dapat mengalami perubahan dalam 3 fase, yaitu hilangnya konsentrasi senyawa-senyawa pemberi rasa mulai netral dan hambar, bentuk senyawa asam yang terjadi karena oksidasi lemak, sehingga kualitas rasa dapat menurun. Bau ikan dapat menjadi tidak sedap selama penyimpanan pembekuan, terutama pada suhu penyimpanan yang tidak tepat. Proses thawing. Proses thawing adalah proses pelelehan kristal-kristal es pada ikan beku. Proses thawing menggunakan 2 jenis thawing, yaitu thawing air dan thawing udara. Thawing air yaitu proses melelehkan kristal-kristal es dengan bantuan air dengan cara perendaman maupun dengan dialiri air. Pemilihan thawing dengan air dapat ditetapkan karena persediaan air bersih mencukupi. Air yang digunakan tidak boleh lebih dari 20 derajat Celcius dengan debit minimal 30 cm per menit. Thawing udara yaitu pelelehan kristal es dengan dibiarkan di dalam satu ruangan dengan suhu tertentu. Suhu thawing udara maksimal 4 derajat Celcius. Proses thawing udara dilakukan di atas meja pemotongan atau disebut cutting yang didiamkan selama 12 jam.
Thawing dan pembersihan sisik. Proses steaming dilakukan di ruang suhu maksimal 4 derajat Celcius. Proses steaming dilakukan dengan tenaga manusia atau manual. Para pekerja pemotong ikan menggunakan pakaian kerja dengan apron plastik dengan memakai sarung tangan. Bagian ikan yang dipisahkan yaitu kepala, ekor, dan bagian dalam perut ikan. Proses pembersihan sisik dilakukan untuk jenis ikan yang memiliki sisik seperti ikan lemuru. Selanjutnya adalah pengalengan atau canning. Persiapan kaleng. Kaleng-kaleng perlu dicuci sebelum digunakan karena kaleng-kaleng yang ditata bertumpukan masih terdapat kotoran. Cara untuk mencuci kaleng yaitu yang pertama, kaleng ditata dalam posisi terbalik, yaitu bagian alas di bagian atas dan bagian mulut kaleng berada di bawah. Yang kedua, kaleng-kaleng tersebut dilewatkan di atas aliran air bersih dengan tekanan tertentu. Dan yang ketiga, kemudian kaleng akan berjalan di atas konveyor kembali untuk penirisan. Pencucian kaleng yang efektif dapat mengurangi mikroorganisme. Pengisian ikan dalam kaleng. Proses pengisian ikan ke dalam kaleng secara manual. Ikan akan dimasukkan ke dalam kaleng yang telah melalui proses pengecekan fisik dan pencucian. Berat ikan yang dimasukkan ke dalam kaleng bergantung pada ukuran kaleng. Saat proses pengisian ikan, sekaligus ditimbang sesuai kisaran berat yang distandarkan. Kaleng-kaleng disusun di atas nampan, selanjutnya diletakkan di atas konveyor menuju pengecekan berat yang kedua. Pada proses ini, untuk memastikan berat isi ikan sesuai dengan standar. Pre-cooking dan penirisan. Pre-cooking atau pemasakan awal dilakukan setelah proses pengalengan. Alat tersebut disebut dengan exhaust box. Dalam satu line digunakan untuk pre-cooking klub can dengan kapasitas 1224 kaleng. Proses pemasakan awal dapat mengurangi oksigen, mengurangi bakteri aerob, dan mengurangi tekanan di dalam kaleng. Pre-cooking menggunakan uap panas dengan suhu minimal 60 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu, lebih baik selama tidak ada overcook pada ikan. Namun, pada umumnya suhu yang digunakan mencapai 90 derajat Celcius selama 18-20 menit. Pemasakan dan pengisian medium. Pemasakan medium. Medium diolah di dalam ruangan produksi saus. Bahan utama pembuatan medium saus adalah pasta tomat. Bahan utama pembuatan medium air garam yaitu garam dan air. Proses pembuatan medium saus diawali dengan mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya mencampurkan garam dan pengental di dalam kuali 180 liter. Ketika keduanya telah tercampur, campuran tersebut dipindahkan ke dalam kuali 750 liter dengan pipa. Proses pemasakan menggunakan suhu 80 derajat Celcius selama 10-15 menit dengan pengadukan. Selanjutnya adalah pengisian medium. Sebelum saus atau minyak atau air garam diisikan ke dalam kaleng,
ketika media tersebut tidak langsung diisikan ke dalam kaleng. Pada saat akan pengisian pertama, media tersebut dialirkan melalui pipa pengisian media, tetapi dibiarkan terbuang. Tujuannya untuk mengetahui atau menghilangkan pengotor yang tersisa di dalam pipa. Suhu saus saat keluar dari pipa pengisian yaitu minimal 60 derajat Celcius. Standar warna yaitu merah bata. Penutup kaleng atau simming. Penutup kaleng menggunakan alat penutup kaleng atau double sim. Prinsipnya yaitu menutup kaleng sebanyak 2 kali lipatan. Alat yang digunakan yaitu simmer. Kaleng harus tertutup rapat sehingga produk memiliki sifat hermetis. Pengemasan yang hermetis adalah pengemasan yang sangat rapat yang dapat menahan dari masuknya mikroorganisme, air, dan udara. Mesin double simmer terdiri dari 3 bagian yaitu plat dasar, kuk, dan roda beralur atau gulungan simming sebanyak 2 buah yang beroperasi secara berurutan. Roda beralur beroperasi pada awal mesin bekerja, memiliki alur yang lebih dalam dan dangkal pada proses yang kedua. Selanjutnya adalah proses prinsip kerja dari mesin simmer. Yang pertama, piring dasar mengangkat kaleng pada posisi dan kuk pada bagian atas akan masuk ke ujung kaleng. Yang kedua, gulungan simming pertama akan beroperasi dengan menekan kuat sambil berputar dengan cepat pada sepanjang tepi kaleng dan membentuk lipatan pada kaleng atau bodi kuk. Gulungan simming keduanya akan beroperasi dan menekan dengan kuat sambil meratakan lipatan pada tutup dan tubuh kaleng sehingga membentuk struktur yang kuat. Sterilisasi. Proses sterilisasi memiliki tujuan untuk mematikan bakteri atau Clostridium botulinum dan bagian sporanya. Sterilisasi di industri dilakukan secara komersial dengan suhu 110 sampai 121 derajat Celcius untuk mematikan mikroorganisme. Pencetakan kode dan packaging. Proses pembuatan kode dilakukan dengan alat print jet coding. Kode tersebut berguna sebagai sistem telusur atau traceability. Sistem telusur penting dalam penjaminan mutu. Kode produksi pada umumnya berisi waktu dan tanggal pembuatan dan nomor retort yang digunakan. Di bawah ini merupakan contoh kode produksi pada kemasan. MFI SJ CM 03/04. MFI adalah nama produsen, SJ adalah jenis ikan, CM adalah supplier kaleng, 03/04 adalah nomor retort atau siklus retort. Inilah proses pengepakan. Tujuan dari penggunaan karton berkorugasi supaya dapat melindungi kaleng dari benturan. Penyimpanan. Karton-karton yang berisi kaleng-kaleng ikan akan diletakkan di atas palet kayu dengan susunan tertentu. Suhu di dalam ruangan gudang yaitu suhu ruang.
Penyimpanan produk makanan kaleng dilakukan di dalam gudang penyimpanan dengan ventilasi yang baik. Gudang harus memiliki kondisi yang